Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bertemu kembali dengan pemantapan matematika. Ibu doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal USBN part kedua. Jadi kita mulai lagi dari soal pertama ya. Soal nomor 1 yaitu 4932 dibagi negatif 18 dikali negatif 21. Anak-anak perhatikan kembali, pada soal ini tidak ada angka di dalam tanda kurung yang harus dihitung lebih dulu. Ya, anak-anak ingat. Tetapi ada tanda kurung yang berfungsi untuk membatasi simbol negatif antara simbol bagi dan simbol negatif, yaitu pada angka negatif 18 dan pada angka negatif 21. Berhubung tidak ada angka di dalam tanda kurung yang harus dihitung lebih dulu, maka kita akan menggunakan aturan sesuai urut dari kiri ya. Jadi kita hitung dulu 4932 dibagi negatif 18. Anak-anak bisa lihat kotretannya. Di sini kita ambil dua angka dulu ya. 49 dibagi 18 yang mendekati adalah 18 kali 2, yaitu 36. Jadi 49 dikurang 36 sisa 13. Kemudian kita turunkan lagi angka 3-nya yang dari atas. Kemudian 13 dibagi 18 kan tidak bisa, maka 133 dibagi 18 yang mendekati adalah 7. 7 kali 18 yaitu 126. Kita kurangi lagi, sisa 7, kemudian angka 2 yang di atas kita turunkan. Jadi 72 dibagi 18 4. 4 dikali 18 72. Maka hasilnya 274. Karena di sini salah satu angkanya mengandung simbol negatif, maka pembagian dua angka ini hasilnya harus negatif juga. Jadi negatif 274. Kita lanjutkan perhitungannya. Negatif 274 dikali negatif 21 hasilnya adalah 5754. Karena kedua angka pengalinya mengandung simbol negatif, maka jawabannya harus positif. Anak-anak harus ingat itu ya. Jadi jawaban yang betul adalah D. Soal kedua, 36 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 3. Maka hasilnya adalah, kita perhatikan dulu simbolnya. Ada tambah, ada bagi, ada kurang. Maka yang harus didahulukan adalah pembagian. Jadi 18 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 2. Anak-anak harus ingat, kita hitung dulu angka dari setiap pangkatnya. 18 pangkat 3 artinya 18 dikali 18 dikali 18 hasilnya adalah 5832. Kemudian 9 pangkat 2 yaitu 9 dikali 9 hasilnya adalah 81. Maka 5832 dibagi 81 yaitu 72. Setelah kita selesai menghitung pembagian, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Maka mana yang harus didahulukan? Sesuai urut dari kiri. Jadi 36 pangkat 2 artinya 36 dikali 36 hasilnya adalah 1296. Kemudian 5 pangkat 3 artinya 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya 125. Jadi kita hitung dulu, 1296 ditambah 72 yaitu 1368. Kemudian dikurangi 125 hasilnya adalah 1243. Maka jawaban yang betul adalah B. Soal ketiga, FPB dari 42
56 dan 70 adalah caranya seperti biasa ya. Kita buat dulu faktorisasinya atau dengan cara pohon faktor ya. 42 bisa dibagi 2 yaitu 21. Kemudian 21 tidak bisa dibagi 2 tetapi dibagi 3 yaitu 7. Maka faktorisasinya 2 kali 3 kali 7. Sekarang 56 bisa dibagi 2 yaitu 28. 28 bisa dibagi 2 yaitu 14. 14 bisa dibagi 2 yaitu 7. Maka faktorisasinya 2 pangkat 3 dikali 7. Sekarang angka 70. 70 bisa dibagi 2 yaitu 35. 35 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tetapi bisa dibagi 5 yaitu 7. Maka faktorisasinya adalah 2 dikali 5 dikali 7. Anak-anak harus ingat ya, ketika kalian membuat pohon faktor, pembaginya harus bilangan prima ya, seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan FPB-nya. Anak-anak harus ingat, jika FPB, anak-anak harus memilih angka yang sama. Jadi dari ketiga angka ini, kita cari angka yang samanya ya. Kita lihat dulu dari yang terkecil, angka 2. Di angka 42 ada angka 2-nya. 56 ada angka 2-nya. 70 ada angka 2-nya, maka FPB-nya angka 2. Tetapi kita pilih yang paling kecil pangkatnya ya. Di sini yang paling kecil yaitu angka 2 saja. Anak-anak boleh pilih yang mana saja angka 2-nya. Kita coret ya. Kemudian kita cari lagi angka yang sama. Angka 3 di angka 42 ada. Tetapi di angka 56 tidak ada angka 3-nya. Dan di angka 70 juga tidak ada angka 3-nya. Maka jangan dimasukkan. Kemudian angka 7. Di angka 42 ada angka 7, di angka 56 juga ada angka 7, dan di angka 70 juga ada angka 7. Maka kita boleh pilih angka 7 yang paling kecil. Di sini semuanya paling kecil, jadi kita pilih salah satunya yang mana saja. Jadi FPB-nya yaitu angka 2 dan angka 7. Jadi 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Jawaban yang betul adalah B. Soal keempat. Malik, Juna, dan Ahmad berlatih karate di tempat yang sama. Malik berlatih setiap 6 hari, Juna setiap 8 hari, dan Ahmad setiap 9 hari. Mereka berlatih bersama pertama kalinya pada tanggal 19 Januari 2019. Mereka akan berlatih bersama untuk kedua kalinya pada tanggal. Kesimpulan pertanyaannya adalah kapan mereka bertemu lagi bersama-sama. Maka jenis soal ini merupakan jenis soal KPK. Seperti biasa, kita menggunakan pohon faktor. 6 bisa dibagi 2 yaitu 3, maka faktorisasinya 2 kali 3. Kemudian 8 bisa dibagi 2 yaitu 4. 4 bisa dibagi 2 yaitu 2, maka faktorisasinya 2 pangkat 3. Kemudian 9 tidak bisa dibagi 2 tetapi bisa dibagi 3 yaitu 3, maka faktorisasinya 3 pangkat 2. Sekarang kita akan menentukan KPK-nya. KPK itu kebalikan dari FPB. Kalau FPB kita harus mencari angka yang sama, kemudian pilih yang paling kecil. Kalau KPK itu sisa dari FPB, jadi angkanya besar-besar ya. Di sini kita mulai dulu dari angka 2. Angka 2 yang mana yang paling besar pangkatnya yaitu 2 pangkat 3. Kemudian sekarang angka 3, yang mana yang pangkatnya paling besar yaitu 3 pangkat 2. Jadi kalau ada angka yang kembar jangan diambil semua ya anak-anak, pilih saja yang pangkatnya paling besar. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Kemudian dikali 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3 yaitu 9. Dan hasilnya adalah 72.
Pada soal mereka bertemu pada tanggal 19 Januari 2019. Maka 72 hari setelah tanggal 19 Januari adalah, anak-anak bisa hitung sesuai sisa hari pada bulan Januari. Bulan Januari memiliki 31 hari. Jadi kita bisa hitung 31 dikurangi 19 hasilnya 12. Maka sisa hari pada bulan Januari sebanyak 12 hari. Kemudian kita jumlahkan lagi. Bulan Februari memiliki 28 hari. Jadi 12 ditambah 28 hasilnya adalah 40 hari. Untuk menuju 72 hari masih ada sisa ya. Kita tambahkan lagi bulan Maret. Bulan Maret ada 31 hari. Maka bisa kita tambahkan lagi 40 ditambah 31 yaitu 71 hari. Berarti tinggal ditambah 1 agar hasilnya menjadi 72 hari. Maka 1 ini jatuh pada bulan April. Maka jawaban yang betul adalah B, yaitu 1 April 2019. Sekarang pembahasan soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Di sini ada 0,85, kemudian 7/5, kemudian 1, 2/3, dan 96%. Urutkan dari yang terbesar. Maka kita harus samakan semua pecahannya ya. Ibu akan memilih untuk mengubah menjadi bentuk desimal semuanya agar mudah diurutkan. Oke. 0,85 tidak berubah ya, desimalnya tetap 0,85. Kemudian 7/5 jika diubah menjadi desimal, cara mengkotretnya berarti 7 dibagi 5. Maka bentuk desimalnya adalah 1,4. Kemudian 1, 2/3 ini pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 1 tambah 2, 5/3. Penyebutnya tidak berubah ya. Kemudian cara mengkotretnya berarti 5 dibagi 3, maka bentuk desimalnya adalah 1,666. Kemudian 96% kita ubah dulu jadi pecahan biasa, yaitu 96/100. Jadi cara mengkotretnya 96 dibagi 100, bentuk desimalnya adalah 0,96. Dari sini kita bisa mengurutkan dari yang terbesar ya, mana yang angkanya paling besar. Dari keempat pecahan ini yaitu 1,66. Kemudian urutan yang keduanya 1,4. Urutan ketiganya 0,96 dan urutan yang terakhir yaitu 0,85. Dari keempat pecahan desimal ini sekarang kita sudah bisa mengurutkan dari yang terbesar. Urutan terbesar yang pertama yaitu 1,666 yang semula pecahannya adalah 1, 2/3. Kemudian urutan yang kedua yang terbesar adalah 1,4 yang semula pecahannya adalah 7/5. Kemudian urutan yang ketiga adalah 0,96 yang semulanya adalah 96%, dan yang terakhir adalah 0,85 yang semula juga tetap 0,85. Maka jawaban yang betul adalah C. Sekian pembahasan soal USBN pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Apabila kurang paham, silahkan diputar ulang lagi videonya atau langsung bertanya pada ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.